جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعد ولا رسول أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat serta limpahan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha bijaksana mewajibkan kepada setiap anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua ini digandengkan dengan perintah untuk bertauhid. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu supaya jangan kamu menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada bapak dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu amalan yang soleh, merupakan suatu amalan yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah ini atau amalan ini disebutkan sampai berkali-kali. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada bapak dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan satu amalan yang utama. Saya ulangi, di dalam ayat ini
amalan berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan satu amalan yang utama, yaitu tauhid. Disandingkan dengan amalan yang utama, yaitu tauhid. Makanya ini menunjukkan bahwasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan termasuk amalan yang utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan penyebutannya daripada al-jihadu fi sabilillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa pernah suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud datang ke Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Kata sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat pada waktunya." Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang tidak mau dicintai oleh Allah? Pasti semua mengharapkan supaya dicintai oleh Allah. Dicintai sama orang yang berkelebihan, dicintai sama orang yang berkedudukan saja, kita akan merasakan kenyamanan tersendiri. Karena bisa saja kita mendapatkan perlakuan yang khusus dari orang tersebut. Lantas bagaimana jika Allah yang maha kaya, Allah yang punya langit, bumi beserta isinya ini cinta kepada kita jamaah? Tentu kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya raihlah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu berhati-hati dengan orang tua kita. Menjaga adab-adab di depan orang tua kita. Karena mengapa? Rasulullah bersabda, "Ridhallahi fi ridhaw walidain." Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita. Wa sakhatullah fi sakhati walidain. Dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat kepada orang tuanya bagaimana supaya bisa orang tuanya bisa berbahagia. Karena mengapa? Semakin ridho orang tua kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan semakin ridho kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan jamaah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita, apa yang kita pikirkan? Kebaikan, kemuliaan, kenyamanan, kecukupan akan Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang perkataannya, orang yang perbuatannya, yang selalu menyusahkan orang tuanya, yang bahkan membuat orang tuanya murka, hati-hati. Wasakhatullah fi sakhati walidain. Jangan sampai karena murkanya kedua orang tuamu, Allah juga akan murka kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila Allah murka kepada kita, apabila Allah murka kepada kita, jangan sekali-kali mengharapkan kehidupan yang tenang di dunia. Jangan sekali-kali mengharapkan kehidupan yang berbahagia di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah bisa saja
menyengsarakan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita renungkan betapa besar jasa orang tua kita kepada kita. Betapa besar pengorbanan dan jasa kedua orang tua terhadap kita. Mulai dari ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Kita yang berada dalam kandungannya, yang beratnya sampai berkilo-kilo, dibawa kemana-mana jemaah. Dibawa kemanapun ibu kita pergi. Rasa sakit, pusing, mual sering ibu kita merasakannya. Dan tatkala ketika melahirkan jemaah, tatkala ketika ibu kita melahirkan, ia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Berderai air mata, berkuah keringat dan darah. Antara hidup dan mati, sangat berat jemaah sekalian. Dan begitu juga dengan ayah kita, yang setiap harinya keluar membanting tulang, setiap harinya keluar mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan kita sebagai anak-anaknya tidak akan pernah bisa menggantikan pengorbanan dan jasa mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, sudah pernahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Sudah pernahkah kita membalas baik budi kedua orang tua kita? Atau bahkan sebaliknya, kebaikan mereka yang kita balas dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh rugi, sungguh celaka bagi orang-orang yang selama hidupnya, bagi orang-orang yang hanya menyusahkan kedua orang tuanya, yang selalu membuat orang tuanya merasa tidak tenang, yang selalu memberikan pengorbanan kepada orang tuanya, yang selalu membuat orang tuanya merasa tidak berbahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Namun sungguh beruntung bagi orang-orang yang selalu membahagiakan orang tuanya, yang selalu membuat orang tuanya merasa tenang, yang selalu memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu belajar dari kisah salaf-salaf kita terdahulu. Iyas bin Muawiyah rahimahullah, tatkala ibunya meninggal dunia, seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Iyas?" Kemudian ia mengatakan, "Sebelumnya saya mempunyai 2 pintu yang terbuka menuju ke surga. Saya mempunyai 2 pintu yang terbuka menuju ke surga. Akan tetapi sekarang salah satu pintu itu sudah tertutup." Kemudian ada Ibnu Umar yang melihat seorang lelaki yang menggendong ibunya sambil tawaf. Kemudian orang ini bertanya, "Apakah saya sudah mengganti pengorbanan ibu saya? Apakah saya sudah mengganti pengorbanan dan jasa ibu saya, wahai Ibnu Umar?" Kemudian ia mengatakan, atau Ibnu Umar mengatakan, tidak, walaupun 1 jeritan kesakitannya waktu ia melahirkan. Kemudian yang terakhir ada Zainal Abidin, merupakan sosok orang yang terkenal akan baktinya kepada kedua orang tuanya. Zainal Abidin ini merupakan sosok orang yang terkenal akan baktinya kepada ibunya. Akan tetapi semua orang pada heran dan mengatakan kepadanya, "Wahai Zainal Abidin, engkau merupakan orang yang terkenal akan baktimu kepada ibumu. Engkau orang yang terkenal akan baktimu kepada ibumu. Lantas mengapa kami tidak pernah melihat engkau makan dalam 1 talam dengan ibumu?" Perhatikan baik-baik apa jawaban Zainal Abidin. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya saya takut. Sesungguhnya saya khawatir tatkala saya mengambil sesuatu apa yang dilirik mata oleh ibu saya, sehingga saya durhaka kepadanya." Hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Dan semoga lisan ini selalu dipermudah dalam membaca doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه.